lagi di Sate Logic. Pada video kali ini akan membahas mengenai latihan terkait posisi suatu titik terhadap sebuah lingkaran. Jadi di sini ada sebuah titik bernama B dengan posisi X-nya ada di min N, posisi Y-nya ada di akar 3. Kita tahu dia terletak di sebuah lingkaran, di mana lingkaran tersebut memiliki persamaan X² plus Y² sama dengan 12. Kita sudah kenali dari sebelum-sebelumnya, ini pusatnya di 0,0, R² sama dengan 12, R sama dengan 12. Akar 12 salah. Jadi, kita tahu kalau kita di sini ingin mencari N, batas nilai N. Diketahui syarat-syarat yang demikian sudah disebutkan. Nah, kalau kita tahu titik B ada di luar dari lingkaran, kita tahu bahwa jarak dia terhadap pusat lingkaran 0,0 itu akan lebih besar dari R. Misalkan ini R, maka jarak dia 0,0 ke B pasti lebih besar kan daripada R-nya. Nah, dari situ sudah dijelaskan di materi kalau kan dia seperti ini ya, jarak dia dari titik 0,0 ke B lebih besar dari R. Terus kalau kita kuadratkan, akarnya bakal jadi hilang. Nah, dari sini kita akan bawa ke sini. Jadi A-nya di sini kan posisi X-nya si titik B ya, yaitu min N plus akar 3 kuadrat. Min N kali min N, min kali min positif, N kali N, N kuadrat. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nah, di sini kita baris keduanya, kita langsung saja kedua ruas kita kurangi 12. Jadi 12 kurang 12 0. Terus 3 kurang 12 akan jadi min 9. Oke. Nah, kemudian dari yang sebelumnya, kalau kalian lihat di evaluasi ya, latihan evaluasi, jelaskan sedikit tentang bentuk misalkan N kuadrat min A kuadrat. Maka ini sama saja kayak AN plus A dikalikan N min A. Kenapa? Karena ini kan N kali N, N kuadrat. Min N kali A plus N kali A, ini min A kuadrat. Ini saling menghilangkan satu sama lain sehingga hanya bersisa N kuadrat min A kuadrat. Oke. Jadi tujuannya apa? Jadi di sini kita lihat kalau N kuadrat min 9 sama saja menjadi N plus akar 9, atau kita bisa langsung saja isi 3 N min 3. Di sini kita mau tahu nilai N yang membuat N kuadrat min 9 akan lebih besar sama dengan 0. Jadi batas nilainya yang dicari itu sebetulnya ini. Nah, gimana caranya? Jadi sebelumnya kita pasti familiar kan kalau misalkan kasusnya sama dengan 0. Nah, jadi di sini kan karena lebih besar dari 0, kita harus tahu di mana sih posisi nilai N yang akan membuat nilai ini akan menjadi lebih besar dari 0. Pertama-tama kita harus tahu kapan persamaan ini sama dengan 0. Jadi berarti kan kalau kita harus tahu kapan sama dengan 0 seperti ini ya. Terus akan jadi 0 kalau salah satu di antaranya 0, karena 0 dikali semua bilangan kan akan 0, atau dua-duanya adalah 0. Nah, jadi agar salah satu dari mereka 0, ini sama saja, biar yang sebelah sini 0, ini N-nya sama dengan min 3, karena min 3 tambah 3, 0. Kalau yang sebelah sini 0, berarti sama saja kita masuk N sama dengan 3, karena 3 kurang 3, 0. Jadi saat masukkan ke salah satu,
akan menjadi 0 kali bilangan lain. Yang pasti kita tahu 0 dikali bilangan lain, bilangan apapun akan jadi 0. Nah, di sini kita udah tahu nih, di n kuadrat min 9 akan sama dengan 0 kalau kita masukkan n sama dengan min 3 dan n sama dengan 3. Kaitannya apa terhadap lebih besar dari 0? Jadi begini, kita bikin garis bilangan, set, kita posisikan di mana sih min 3 dan 3 itu berada? Ada di sini kan, ini min 3, ini 3. Di sininya kan ada min 2, min 1, 0, ada 1, 2, ada 2,5, pokoknya yang ada lebih kecil dari 3 tapi lebih besar dari min 3. Semuanya ada di daerah sini. Kita sebut daerah 1. Di daerah sini ada daerah namanya daerah 2. Dia adalah bilangan-bilangan yang lebih besar dari 3. 3,5, 4, 4,7, 5, itu semua kan lebih besar dari 3 ya. Lalu ada daerah sini. Dia daerah yang lebih kecil dari min 3. Jadi di sini ada min 4, min 4,5, min 5, min 10, min 100, itu semua ada di sebelah kiri min 3 kan. Nah, jadi dalam mencari tahu di mana n akan menghasilkan n kuadrat min 9 lebih besar dari 0, kita perlu tahu bahwa di titik dia menjadi 0, yaitu di titik n sama dengan min 3 dan n sama dengan 3, itu adalah titik tempat nilai berubah. Jadi misalkan saat di sini n kuadrat min 9 akan sama dengan 0 ya. Di sini n kuadrat min 9 juga akan sama dengan 0 ya, karena kita tahu dari yang sebelumnya di sini. Nah, dia itu titik-titik ini namanya titik stasioner. Dia memisahkan daerah yang berbeda. Di sini tempat nilai berubah. Misalkan kalau di sini nilainya positif, maka di sini kan dia tempat titik nilai ini berubah ya, karena di sini gede kan, di sini positif kan, sedangkan dia di sini adalah nilainya 0. Maka berarti mau nggak mau dari yang gede jadi ke 0, tempat dia berubah dong. Nah, makin lama dia akan menjadi negatif, sehingga di sebelah sini akan negatif atau negatif. Atau misalkan nilainya di sini adalah negatif, maka di sini tempat berubah. Dia dari di bawah sumbu X, nilainya ada di bawah sini menuju 0. Ini 3. Berarti kan akan berubah ya nilainya menjadi lebih besar. Makin ke sana, makin ke kanan, dia makin besar. Ini berarti dia bakal positif, karena di sini dia berubah dari negatif dia menjadi 0, maka akan terus menuju positif. Gitu maksudnya. Yang dimaksud titik perubahan ya, titik stasioner. Nah, jadi kita tahu bahwa n yang akan membuat n kuadrat min 9 lebih besar dari 0 ada di daerah-daerah yang terpisahkan oleh min 3 dan 3. Cuma kita nggak tahu apakah ada di daerah 1, di daerah 2, atau di daerah 3. Nah, bagaimana sih cara mencari tahu dia ada di daerah mana, nilai n yang memenuhi n kuadrat min 9 sama dengan lebih besar dari 0? Kita perlu substitusi salah satu nilai yang ada di area tersebut. Maksudnya gimana? Jadi gini, di area 1 itu tempat nilai-nilai yang lebih besar dari min 3, tapi lebih kecil daripada 3. Maaf. Ini kan ada min 2, min 1, berikutnya sampai 1, 2, 3 ada di sini semua. Nah, kita masukkan salah satu nilai dari yang berada di daerah 1 ini. Contoh, 0. Nah, 0 kan ada di antara min 3 dan 3 ya. Terus kita masukkan
0 ke n kuadrat min 9. Berarti kan kalau n sama dengan 0, maka n kuadrat min 9 akan sama dengan min 9. Karena n-nya 0, ini tinggal ganti aja, ini 0 kuadrat kurang 9 sama dengan min 9. Ternyata di daerah sini 0 membuat nilai n kuadrat min 9 negatif. Ini. Jadi ini di sini. Nah, kalau begitu, untuk berarti kan karena ini kita tahu titik perubahan, jadi daerah yang terpisahkan oleh ini akan berbeda dari daerah lainnya. Kalau ini negatif, sebelahnya pasti positif. Ini negatif, sebelahnya pasti positif. Misal gak yakin, kita bisa double check. Contoh, yang lebih besar dari 3. Contoh adalah 10. Yang ada di sini, 10 kan ada di sini ya. 10 kita kuadratkan. Kalau n sama dengan 10, maka n kuadrat min 9 sama dengan, ini kan 10 kali 10, 100 ya. 100 kurang 9 sama dengan 91. Kalau salah maaf. Tapi karena kita tahu dia nilainya positif, ini positif. Contoh, ini kita minus 10. Minus 10, kalau n min 10, n kuadrat minus 9 sama aja kayak minus 10 kali minus 10 dikurangi 9. Sama aja kayak minus kali minus plus 10 kali 10, 100. 100 kurang 9. Oke, sama ya, berarti positif juga ya. Ini positif. Nah, terus jadi kita bisa tahu kalau ternyata dia n kuadrat min 9 akan lebih besar dari 0 jika ada di daerah 3. Maaf, ini kecoret. Jika dia ada di daerah 3 dan juga 2. Di mana sih daerah 3 dan 2 itu? Itu kan dia saat daerah 3 itu saat dia lebih kecil dari min 3. Dan 2 itu kan saat dia lebih besar dari 3. Makanya kita tulis batas nilai n itu n kurang dari 3. Nggak sama dengan, karena saat di min 3 dia kan 0 ya. Ini ingat, n kurang dari min 3 akan membuat n kuadrat min 9 lebih besar dari 0. Atau kalau kita memilih n lebih besar dari 3 di sini, dia juga akan membuat n kuadrat min 9 lebih besar dari 0. Jadi ini adalah batas nilai n. Antara dia ada di sini atau boleh juga dia ada di sini. Begitu.